ini tadi untuk saya diingetin ya bahwa hari ini ada acara thrifting ini. Terus udah tahu sih kalau Bu Yanti yang bikin itu pasti keren, barang-barangnya, kualitasnya dan sebagainya, harga pasti murah gitu kan. Beliau kan lebih banyak charity-nya daripada nggak nyari untung sama sekali nih sih, nyari rugi, nyari kebahagiaan. Ya udah kita panik semua. Saya beli hadiah-hadiah buat Natal juga, buat ponakan, terus banyak kan buat saya juga buat ngasih barang-barang yang bagus saya ambil aja. Ntar mau dikasih ke siapa ya terserah nanti deh pokoknya. Ini kan sempat tadi milih-milih aksesoris nih. Mbak, memang suka koleksi atau seperti apa nih? Suka sih bros-bros. Ya ampun ini murah banget, 100.000 dapat 2. Pokoknya ambil aja deh, keparuk. Maksudnya udah beli apa aja nih? Tadi kayaknya borong pakaian sebanyak itu. Iya, borong banyak banget, baju-baju, terus boneka-boneka, ini dapat sepatu, ini dapat. Ya udahlah. Sebagai wakil rakyat dan juga sebagai public figure nih Bun, untuk Mbak Nur sendiri ini sangat fashionable nih. Konsep-konsep atau tips-tips Mbak Nur sendiri nih dalam memadupadankan fashion. Sebenarnya sih berpakaian itu lebih banyak kita tahu diri kita tahu taste kita, style kita, kemudian pede gitu. Kalau pakai mencoba sesuatu yang lain yang bukan biasa kita gunakan sehari-hari, ya harus percaya dirinya yang harus dimunculin. Jadi antara baju dengan roh itu menyatu, nggak misah gitu. Udah ya. Ya ini kan barang-barang bagus semua. Terus harganya harga super miring. Terus udah gitu buat charity. Nah yang penting saya dapat baju barang-barang murah, bagus. Terus saya bisa kasih buat orang-orang yang emang pengen saya berikan buat hadiah Natal. Terus buat tim saya di Bandung ya, saudara gitu ya. Alhamdulillah deh, senang. Artinya ini belanja ini persiapan untuk agenda untuk Natal dan Tahun Baruan kali. Iya, buat Natal sih ya. Hadiah-hadiah Natal, Tahun Baru pasti menyenangkan. Total belanja hari ini berapa sih kalau boleh tahu? Hampir 9 juta. Lumayan lah. Barang-barangnya keren-keren. Bun, minta tips sedikit dong. Sampai saat ini Bunda masih terlihat awet muda, segar dan masih fit nih. Apa? Tipsnya seperti apa Bun? Yang penting kita jadi orang ya happy ya, selalu bersyukur. Terus ya gimana ya, pokoknya kan aura cantik itu datangnya dari dalam. Jadi saya percaya itu. Jadi kalau bisa bersyukur banyak aja deh, karena kan kita ngelihatnya jangan ke atas gitu, ngelihat ke orang bawah. Jadi kita selalu merasa bersyukur untuk semua nikmat yang Allah berikan. Untuk rutinitas olahraga yang biasa Mbak lakukan sendiri seperti apa? Olahraga. Saya jalan kaki keliling kompleks 1 jam 5 kilometer. Kalau nggak saya ke gym, saya main alat 1 jam. Ya kurang lebih 600 kalori lah sehari. Per jam. Enggak, saya nggak pernah diet, saya nggak pernah pantang makanan karena hobinya makan. Hobi makan, hiburan saya makan sama belanja. Jadi memang Mbak Nur sendiri ini aware terhadap pola hidup yang sehat seperti itu. Iya. Karena kan politik dunianya keras ya. Politik itu ya pressure-nya tinggi gitu. Jadi harus lebih banyak bisa menghealing diri sendiri lah, caranya gimana, mau shopping, mau olahraga. Kalau saya kan healingnya olahraga gitu. Shopping dikit-dikit. Soalnya kalau nggak bocor. Bicara soal shopping sendiri, kewajibannya nanti buat belanja bermerek segalanya atau ya udah selewatnya aja gitu? Saya nggak tergantung pada satu brand ya. Saya sih dimana itu style saya cocok, saya beli aja gitu. Tapi patokan traffic saya pernah pakai baju dengan harga berapa kemudian pede-pede aja gitu. Nggak lebih dari 5 juta deh satu, nggak lebih dari 5 juta itu kalau. Tapi pernah dapat baju mahal banget tapi hadiah ulang tahun. Untuk persiapan akhir tahun ini sendiri nih Bun, untuk penutupan akhir tahun sendiri ini kira-kira akhir tahun ini kan karena ini udah tahun pemilu ya, jadi kita nggak boleh keluar negeri, nggak boleh liburan keluar negeri, itu nggak ada jadinya karena full dedikasi buat kampanye. Jadi kita Natal tahun baru di rumah, mungkin tahun baruan saya sama tim saya di Bandung deh. untuk harapan akhir tahun ini seperti apa? Ya harapannya semoga tahun depan bisa memenangkan pemilu jelas ya, kembali ke Senayan. Ya udah itu aja sih.
Doanya. Selagi hari ini lagi buru-buru pakaian kah atau seperti apa nih? Ya seneng aja kalau ada yang bagus ya kan, terus juga untuk amal, jadi bagus lah kalau baju tuh dipakai lagi, jadi thrifting tuh hal yang positif. Melihat acara hari ini seperti apa nih Bun? Banyak artis juga yang akhirnya Iya, rame banget. Jadi apresiasi aja acaranya juga. Memang tujuannya bagus, terus barangnya juga aku lihat bagus-bagus. Ya mudah-mudahan sukses dan laris manis dan habis nanti malam habis semuanya. Tadi udah belanja apa aja nih? Masih lihat-lihat sih. Ya. Salah dengan tripping, dengan alami masalah kulit atau segala macam gitu Mbak Ira. Semoga tuh Belum pernah ada masalah. biasanya kalau habis tripping itu diapain dulu Mbak kalau tripping? Di laundry dulu. Cukup di laundry kan sekarang ada pakai air panas direndam atau segala macamnya gitu. Kalau Mbak Ira sampai sebegitunya kan? Enggak sih. Kayaknya kemarin gimana membawa budaya Indonesia di Marathon Dance itu seperti apa? Ke Paris. Oh ya, ya itu juga seru karena kita ikut lomba gitu ya, lomba tari tradisional di Paris dari seluruh dunia. Kebetulan dapat juara 2, itu juga ya cukup bangga lah ya. Juara satunya waktu itu dari Kroasia. Ini aku sama grup Arkamaya Sukma, kita nari Jawa. Dan ya lumayan ini sih, maksudnya untuk mereka juga sesuatu yang betul-betul beda gitu ya. Dan mereka sangat interested gitu terhadap budaya Indonesia gitu. Bahkan waktu belum lihat tariannya aja, lihat kostumnya aja tuh, kita kan sempat ke Eiffel Tower dulu, foto di situ. Itu orang-orang turis-turis yang ada di sana tuh pada minta foto sama kita gitu, karena ya mungkin secara kostumnya juga sangat menarik. Jadi sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tapi kecintaan Kak Ira terhadap budaya Indonesia sendiri seperti apa sih sehingga bisa membawa ke kancah internasional gitu? Kenapa? Kecintaan terhadap budaya Indonesia. Cinta banget lah orang budaya bangsa kita harus cinta gitu. Sama kayak WBI ini juga gitu kan, tujuannya juga untuk menginikan budaya Indonesia. Jadi udah pastilah kalau itu gitu kan. Kalau bukan kita yang pertama mencintai budaya kita, warisan budaya kita, hasil budaya kita, siapa lagi gitu. Harus mulai dari kita dulu. Kadang-kadang kalau kita lihat tuh, kadang bule tuh malah kayak lebih appreciate gitu ya, lebih interested. Nah itu kita harus rubah gitu, harus kita dulu yang mencintai. Kita udah cinta, yang lihat akan makin menghargai, makin mengapresiasi. Kalau nari sendiri kayak gimana latihannya Mbak? Latihannya rutin, waktu itu seminggu 2 kali, selama beberapa bulan. Sampai sekarang pun masih terus gitu. Tarinya bahasa tari Jawa aja atau semua? Khusus tari Jawa. Alami ini nggak sih kayak encok bisa juga tuh kalau Oh nari iya, itu kan lumayan pegel gitu. Apalagi Jawa itu kan mendak terus gitu ya. Jadi lumayan terasa gitu. Cuman kalau udah terus-terusan dilatih, lama-lama akan terbiasa. berarti cuma ada rasa pegel-pegel doang berarti Ada. setelah acara itu pun sekarang juga lanjutan Mbak. Masih terus ya. Mbak Ira kalau boleh tahu itu awal mula keterlibatan lomba itu apakah memang diundang atau mendaftarkan diri atau seperti apa? Jadi tadinya itu teman-teman aku yang kita line dance gitu. Terus ternyata mereka kenal dengan satu kelompok tari yang Arkamaya Sukma itu, terus mereka mau ikutan di situ, ajak aku juga gitu. Aku pikir wah menarik juga ya, sesuatu yang beda. Udah gitu papaku dulu tuh penari Jawa gitu. Jadi ketika aku ikut, wah papaku senengnya bukan main. Jadi makinlah termotivasi untuk belajar. Tapi emang dari dulunya memang narinya udah rutin atau baru dari kali ini doang Mbak Ira? Dulu aku memang penari. Awal mula karir di film pun berawalnya dari penari dulu. Waktu itu sama Mas Guru Soekarno Putra gitu. Nah dari situ terus mulai deh ke dunia film gitu. Jadi dari dulu memang nari, tapi kalau untuk khusus tari Jawa baru sekarang. Baru ya hampir 3 tahun terakhir lah. Selama juga 3 tahun.
Udah lumayan. Oke? Tantang untuk latihan yang lain bagaimana? Seneng sih kayak Bali gitu juga aku seneng banget nontonnya juga kan itu dinamis sekali ya. Lumayan agak bertolak belakang dengan Jawa yang sangat sangat lembut, sangat apa ya tuh lebih di sini gitu loh tariannya gitu. Kalau Bali tuh sangat-sangat ekspresif, menarik juga. Cuman untuk saat ini karena aku merasa tari Jawanya juga masih harus banyak belajar, aku mau konsen di situ aja. Dari itu bagian dari stress release juga. Iya, iya. Menari itu bikin aku happy. Jadi kalau stres sih aku nggak pernah ngerasa terlalu stres, tapi yang pasti menari itu bikin aku happy. Jadi itu menyenangkan sekali buat aku. Oke? Mbak Ira, soal yang kemarin Mbak Ira jalan kaki 5 kilo di Jogja itu apakah itu 10 kilometer itu juga apakah penerapan COVID? Ya itu bagian dari aku berusaha untuk hidup sehat lah. Sejak COVID itu kan kayaknya kesadaran orang-orang semua jadi lebih tinggi gitu untuk senantiasa olahraga. Dan kalau sebelumnya aku lebih banyak main sepeda tuh enaknya tuh rame-rame sama temen-temen, sedangkan waktu COVID kan nggak bisa. Jadi olahraga yang nggak terlalu sulit, yang nggak harus kumpul banyak orang, akhirnya aku mulai jalan cepat, mulai lari gitu. Nah, nggak bisa dipungkiri juga nih Mbak Ira bahwa sampai sekarang masih terlihat sehat, bugar dan tetap cantik awet muda. Pola hidup sehat Mbak Ira sendiri seperti apa untuk membawa pola hidup sehat? Makanannya seperti apa? Sebetulnya kalau makan sih aku nggak mau terlalu membatasi diri, nggak boleh ini gitu. Nanti malah hatinya yang stres jadinya, pikiran yang stres karena kebanyakan larangan. Jadi semuanya boleh-boleh aja, tapi dalam jumlah yang wajar, yang gitu. Maksudnya kalau mau gorengan atau apa silakan aja, cuman ya jangan keterlaluan, jangan berlebihan gitu. Segalanya dalam jumlah yang tidak berlebihan kayaknya fine aja. Terus aku dari dulu memang nggak pernah ngerokok, dari muda nggak pernah. Terus apalagi ya, minum air putih yang cukup. Itu aku nggak terlalu senang air putih, akhirnya diakalin bikin infused water pakai lemon gitu kan. Pokoknya adalah jalannya, sama tidur yang cukup, sama olahraga tadi. Olahraga rutin yang setiap hari mungkin Mbak Ira lakukan seperti apa? Kalau sebelumnya sih saya tiap hari jalan, cuman sekarang kan Jakarta polusinya lagi jelek sekali, udaranya lagi jelek sekali. Nah sejak itu agak berhenti lah. Kalau lihat ini abis hujan, terus saya cek nilai polusinya agak rendah, aku langsung jalan gitu. Tapi kalau merah, ya udahlah, terpaksa nggak bisa sebebas dulu. Oke? Ya. Untuk agenda selanjutnya sebentar apa nih? Sementara agenda selanjutnya belanja lagi. Masih belanja lagi. Kemudian